Lebih dari 6 abad lamanya, Daulah Utsmani berdiri sebagai salah satu kekaisaran Islam terkuat di dunia. Dari sebuah wilayah kecil di Anatolia, kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan global yang menguasai 3 benua. Inilah kisah lahirnya, kejayaannya, warisannya, hingga keruntuhannya. Daulah Utsmani lahir pada tahun 1299. Pendiri utamanya adalah Osman bin Ertuğrul, pemimpin suku Kai yang berasal dari rumpun bangsa Turki Oghuz. Awalnya, mereka hanyalah kelompok kecil pengembara di Asia Tengah yang bermigrasi ke Anatolia. Dari sebuah wilayah kecil di barat laut Anatolia, Osman membangun fondasi kekuasaan yang kelak dikenal sebagai Dinasti Utsmani atau Ottoman Empire dalam dunia barat. Dari namanya inilah lahir sebutan Utsmani, Osmani, atau Ottoman. Sejak awal, Daulah Utsmani menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat. Sultan adalah pemimpin tertinggi yang tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga pemimpin agama. Untuk menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh Wazir Agung, Dewan Divan, para gubernur di daerah, serta ulama. Dalam bidang militer, kekuatan Utsmani sangat ditopang oleh pasukan Janissary, yaitu prajurit elit yang dilatih sejak kecil. Disiplin, loyalitas, dan strategi militer menjadikan Janissary sebagai salah satu pasukan paling ditakuti di dunia pada masanya. Adapun beberapa tokoh besar yang menorehkan sejarah penting dalam perjalanan Daulah Utsmani. Osman I sebagai pendiri. Orhan Ghazi yang berhasil memperluas wilayah ke Eropa. Murad I yang menciptakan sistem devshirme dan memperkuat pasukan Janissary. Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel pada tahun 1453 yang kemudian mengubahnya menjadi ibu kota Istanbul. Dan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman the Magnificent yang membawa Utsmani mencapai kejayaan terbesar di abad ke-16. Di bawah kepemimpinan para sultan besar, terutama Sultan Sulaiman Al-Kanuni, Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Wilayah kekuasaannya membentang luas di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Di Jazirah Arab, mereka menguasai Mekah dan Madinah, 2 kota suci umat Islam. Di Afrika, mereka memegang kendali atas Mesir dengan pusatnya di Kairo, serta meluas hingga Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di Timur Tengah, Damaskus dan Baghdad menjadi kota penting dalam jaringan kekuasaan Utsmani. Dengan kekuasaan sebesar itu, Utsmani menguasai jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Kekuatan Daulah Utsmani tidak hanya terletak pada wilayah dan militernya, tapi juga pada peradabannya. Dalam arsitektur, mereka mendirikan masjid, istana, dan jembatan megah dengan gaya khas Turki Islam. Dalam ilmu pengetahuan, berkembang karya tafsir, fikih, hingga sains. Seni kaligrafi Islam dan miniatur menjadi bagian penting dari kebudayaan mereka. Armada Laut Utsmani pernah menjadi yang terkuat di Mediterania, sementara di darat mereka menciptakan meriam besar yang digunakan dalam penaklukan Konstantinopel. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Memasuki abad ke-17, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Beberapa sultan lemah, sibuk dengan kemewahan istana, sementara korupsi merajalela di pemerintahan. Perebutan kekuasaan semakin melemahkan stabilitas negara. Puncak keruntuhan Daulah Utsmani terjadi pada awal abad ke-20. Kekalahan dalam Perang Dunia I membuat posisi mereka semakin lemah. Tahun 1922, Sultan terakhir Muhammad ke-6 diturunkan dari tahta.
2 tahun kemudian, pada 1924, Mustafa Kemal Atatürk secara resmi menghapus sistem khilafah. Dengan begitu, berakhirlah perjalanan Daulah Utsmani yang telah berdiri lebih dari 6 abad, digantikan oleh Republik Turki modern. Sejarah Daulah Utsmani adalah kisah tentang bagaimana iman, ilmu, dan persatuan mampu melahirkan kejayaan besar. Namun juga pelajaran bahwa ketika nilai itu ditinggalkan, kemunduran pun tak terhindarkan.